Disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Nabi pernah menyebutkan tidak ada hari-hari untuk berbuat kebaikan yang lebih Allah senangi melebihi dari 10 awal Dzulhijjah. Jadi kalau ingin beramal baik yang sangat disenangi oleh Allah, ya 10 awal Dzulhijjah. Dan begitu agungnya 10 awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Sampai disinilah perdebatan para ulama, mana lebih bagus antara 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah. Bayangkan. Perbandingannya bukan hari-hari biasa. Kita kalau di 10 akhir Ramadan berebut, lihat iktikaf tidak henti-henti. Terus beribadah karena kita ngerti kemuliaan 10 akhir Ramadan. Tapi kita lupa Nabi pernah menyebutkan tidak ada hari-hari yang lebih bagus daripada 10 awal Dzulhijjah. Sehingga sebagian mengatakan 10 awal Dzulhijjah ini lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Cuman di sana ada ulama yang membedakan. Bicara tentang hari, bicara tentang malam. Kalau malam terbaik adalah malam 10 akhir Ramadan. Kalau hari terbaik adalah hari 10 awal Dzulhijjah. Artinya dua-duanya adalah hebat. Perbedaannya antara siang dan malam. Sampai dikatakan walal jihad fisabilillah. Jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ya Rasulullah. Oh tidak, jihad pun tidak bisa mengalahkan. Kecuali rajulun kharaja bi malihi wa nafsi, kecuali orang punya kekayaan dicurahkan untuk jihad dan dia juga keluar habis hartanya mati di medan laga orangnya. Baru itu nyamai kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Dan di 10 awal Dzulhijjah ini memang semua amalan yang ada sepanjang tahun itu tersimpulkan di 10 awal Dzulhijjah. Tidak sebaliknya. Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan luar biasa. Tapi nggak ada haji, nggak ada korban. Tapi kalau 10 awal Dzulhijjah lihat ada haji, ada korban, ada puasa Arafah ada, sholat juga ada. Makanya kelebihannya 10 awal Dzulhijjah adalah di situ tersimpulkan semua ibadah yang bertebaran di sepanjang satu tahun tersimpulkan di 10 awal Dzulhijjah. Bahkan lebih dari itu ada amalan yang hanya adanya di 10 awal Dzulhijjah. Haji sama menyembelih korban. Kemudian di situ juga ada puasa. Nah, maksud kami ini pernah kami singgung kemarin di majelis Ahad, akan tapi untuk kami ulang ini agar lebih mantap lagi. Banyak di antaranya, maka kalau Nabi menyebutkan dalam hadis lain, fa'aktsiru fi at-tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir. Perbanyak membaca tasbih, tahlil, tahmid. Baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini memperbanyak zikir itu dalam kesehari-harian kita. Amalan-amalan yang istimewa, yang paling istimewa adalah haji. Semoga Allah mudahkan kita naik haji. Kalau ternyata kita digolongkan orang yang belum punya dana untuk naik haji, penting rindulah untuk mendapatkan pahala haji. Gampang, Jumatan bagi seorang fakir pahala haji. Melakukan sholat duha bagi seorang yang fakir pahala haji. Bukan fakir semua. Dan hakikat pahala bukan basa-basi, pahala sesungguhnya. Jadi kalau kita bisa sholat subuh berjamaah lalu kita duduk di tempat sholat kita membaca dzikir, baca Al-Quran atau menghadiri pengajian sampai terbit matahari, kita tunggu sesaat. Fayusalli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat sholat duha, kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamatani, maka orang itu mendapatkan pahala haji dan umroh. Artinya bagi yang fakir nggak usah kecil hati. Ternyata cukup dengan melakukan sholat duha mendapatkan pahala haji.
dan enak-enaknya pahala, nggak usah capek pergi ke Mekah sana, nggak usah capek tidur di perkemahan, tapi dapat pahala. Serius pahalanya, bukan main-main dari Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah. Semoga semuanya bisa haji deh nanti, amin. Kemudian amalan yang kedua, oke, haji mungkin nunggu waktu. Daftar hari ini pun belum tentu dapat. Tapi ada lagi amalan yang kedua, yang kita bisa saja berusaha di tahun ini, yaitu menyembelih korban. Dan ingat, menyembelih korban adalah dianjurkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali bukan, setiap tahun kapan datang bulan haji, yuk kita menyembelih korban. Kalau Anda punya keluarga, suami istri dua anak 5, 7 ya. 7 kambing atau 1 sapi, kalau bisa. Tapi kok nggak bisa? Karena nggak pernah merencanakan kita. Coba Anda rencanakan dari awal tahun, bisa. Anda menabung, memikirkan, merenung. Kan sudah Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berusaha, dikasih oleh Allah. Karena kita tidak pernah berpikir nyembelih korban, apalagi gara-gara salah faham dipikir korban seumur hidup sekali. Kapan diajak korban selalu menjawab, aku sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ini gara-gara salah faham di masyarakat inilah jadi kacau urusan korban. Makanya nggak ada keinginan untuk nyembelih korban. Tapi kalau ada himmah, semangat, lihat Allah kasih rizki, nggak akan ngurangi dapur kita, percaya. Intinya menjadikan hari raya itu hari senang buat umat Islam ini, senang untuk keluarga. Kalau saudara punya keluarga 5, anak 5, suami istri 7, nyembelih 7. Kalau nggak bisa 7, 6, nggak bisa 6, 5, 5, 3, 2, 1, paling tidak 1 kambing deh. Nggak ada kambing jantan, kambing betina juga boleh. Siapa bilang kambing betina nggak boleh? Ini kan kesalahpahaman di masyarakat sehingga tambah susah korban. Baik, upayakan di hari itu semuanya bersenang-senang. Karena kesenangan yang dibuat di hari itu karena kesenangan yang diajarkan dan dianjurkan, ada makna yang besar. Akan bertemunya hati saudara dengan saudara, sanak kerabat dan sebagainya. Luar biasa keindahan. Buat hari yang senang di hari itu, hari raya Idul Adha. Sampai bagi siapapun yang ternyata belum bisa menyembelih kambing, karena betul-betul nggak ada dana, sembelih itu ayam. Tapi jangan dibilang korban ayam deh, ya menggantikan korban deh karena nggak ada. Bikin ayam yang enak, menyembelih ikan, lele begitu atau apa, telur dadar. Pokoknya bikin hari itu hari senang. Karena memang hari itu hari bersenang-senang. Baik, himbauan kami adalah tetap korban. Sebisa mungkin. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang dahsyat adalah puasa Arafah. Puasa di 10 awal Dhul Hijjah boleh dimulai dari tanggal 1 Dhul Hijjah, besok beberapa hari lagi. Tapi Anda harus cerdas dong. Jangan seperti sebagian puasa tanggal 1. Puasa Arafahku tanggal 9. Ada orang puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya enggak. Lah ini keblinger bener nih orang. Kalau suruh milih mending 9 saja, 1, 2, sampai 8-nya enggak. Karena yang paling gede pahalanya di 9 Arafah, tanggal Arafah, 9 Dhul Hijjah. Kalau Anda bisa melakukan dari tanggal 1, oke. Tapi tanggal 9 jangan sampai ketinggalan. Yang Nabi menjanjikan akan diampuni dosa-dosa kita. Orang yang bisa wukuf di Arafah diampuni oleh Allah. Madza arada haula, apa yang diinginkan mereka? Malaikat bertanya, Allah mamerkan. Di saat orang berkumpul di Arafah, Allah pamer berbangga kepada malaikat-malaikat. Hai malaikatku tuh, hamba-hambaku lagi kumpul di Arafah. Apa yang mereka lakukan? Ya Allah, mereka berkumpul dan aku telah ampuni mereka. Telah diampuni orang-orang yang bisa wukuf di Arafah. Semoga kita bisa wukuf di Arafah. Semoga kita nanti bisa wukuf di Arafah, mendapat bagian pengampunan dari Allah. Diampuni orang yang bisa wukuf di Arafah. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, alana khasah ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kami yang sahabat Nabi ini, kami ini ya Rasulullah? Tidak wahai Umar, liman ja'a
lakum wa liman ja'a ba'dakum ila yaumil qiyamati. Untukmu dan untuk siapapun yang bisa wukuf di Arafah sampai hari kiamat. Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk wukuf di Arafah. Lalu Sayyidina Umar itu merasa sedih. Ada ponakan yang ditinggal di rumah. Ada yang nggak bisa ikut haji. Lalu bagaimana yang ada di rumah? Kayak kita ini belum bisa haji tahun ini, gimana ini dapatkan pengampunan? Dijawab oleh baginda Nabi, puasa Arafah menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa. Loh, kurang apa? Makanya keterlaluan kalau tidak mau puasa Arafah nanti. Sudah tidak bisa haji, tidak bisa Arafahan. Terus mau apa kita? Ya, puasa Arafah pahalanya gede, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kemudian amalan yang lainnya adalah semua kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan di luar Dzulhijjah hendaknya kita lakukan. Karena apa? Menjadi sebaik-baik kebaikan yang kita lakukan. Kalau hari ini Anda membantu saudara Anda dan yang memberikan uang 100.000, maka kalau Anda membantu 100.000 di 10 awal Dzulhijjah menjadi sebaik-baik 100.000. Kalau Anda sambung silaturahmi di hari ini istimewa, tapi kalau nanti di 10 awal Dzulhijjah menjadi sangat istimewa. Kan Nabi menyifati. Dikatakan ahabbu, afdal, ahabbu. Lebih dicintai. Dalam riwayat lain mamin yaumin, mamin ayyamin a'dhamu indallahi, lebih agung di hadapan Allah, wala ahabbu ilaihi. Dan tidak lebih dicintai Allah al-amal soleh fihi, berbuat baik di situ min hadhil ayam, lebih daripada 10 awal Dzulhijjah. Luar biasa. Jadi kalau memang kita di Ramadan yang lalu ini masih ingat kenangan kita, bagaimana kita sibuk di 10 akhir Ramadan, menyisihkan waktu untuk bisa iktikaf, baca Quran dan sebagainya, Anda harus sadar bahwa 10 awal Dzulhijjah tidak kalah hebatnya dengan hari itu. Kalau memang kita merindu kebaikan, siapkan mulai hari ini. Hitung hari-hari, kapan tibanya 10 awal Dzulhijjah. Berjuanglah, berbuat baiklah. Dan jangan lupa, kebaikan yang sering terlupakan juga adalah berbuat baik kepada sesama, sambung silaturahmi, saling memaafkan, saling memaafkan, dan juga memangkas dengki benci dengan sesama. Itu penting.